La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ini nomor 23. Permisi. 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 Tapi apa benar ini alamat Rima? Tidak salah lagi. Ini memang alamatnya. Jalan Nusantara 23 Bandung. Tulisannya keriting-keriting seperti cacing terbakar. Permisi. Aneh juga. Tidak ada yang menyahut dari dalam. Apa penghuni rumah ini pada keluar? Di alun-alun sore ini memang sedang ada keramaian. Calon wali kota hendak mimpin paduan suara. Calon wali kota yang satu ini memang gemar jika ditulis wartawan sebagai seorang seniman. Maklum, sejak tahun 1945 dia pegang budel terus. Apa jangan-jangan penghuni rumah ini pada ngabring ke alun-alun? Tidak. Jangan berpikir begitu. Rima sendiri sudah berjanji kepada saya dia akan bersedia menunggu saya sore ini. Kami janjian mau jajan bajigur Supratma. Oleh sebab itu, saya berpakaian rapi seperti ini. Setelan ini, setelan pinjaman. Maka dari itu, telah saronggar. Tapi toh Rima tidak akan tahu. Dia hanya akan melihat seorang laki-laki yang gagah perkasa. Tidak seorang akan mengira bahwa saya menderita encok. 2 kali dioperasi karena ambeien, sekali karena hernia, dan sekali lagi sebab penyakit cacing pita. Permisi. Permisi. Iya. Cari siapa? Apakah Rima ada? Bolehkah saya bertemu dengan dia? Ini ada sekuntum melati buat dia. Sekuntum melati buat Rima. Sekuntum melati buat Rima. Iya, terima kasih. Rima sedang pergi ke rumah Iskandar. Dokter Iskandar Sutansyah maksud Anda? Iya, Anda mengenalnya juga. Tentu. Dia adalah dokter hewan yang paling terkenal. Lebih daripada itu, dia adalah tetangga saya. Oh, tetangga Anda. Alangkah tidak disangka-sangka. Oh, ayo mari silakan Kalau masuk. Nyonya suka memaafkan, sesungguhnya saya lebih suka menunggu di bangku itu saja. Nona, bukan Nyonya. Oh, mohon maaf Nona. Tapi
Sumpah mampus, saya hampir-hampir tidak percaya kepada mata dan telinga saya sendiri. Kenapa? Kalau tidak salah, mata saya sedang menyaksikan seorang perempuan tua berusia 70-an. Dalam hubungan ini, mata Anda memang tidak salah. Tetapi penglihatan Anda yang salah. Saya ini seorang nona. Nah, baca tulisan di atas itu. Nona Raden Roro Ayu Rengganingsih. Seusia begini tua, apakah Anda tidak keliru? Pada usia segini seharusnya Anda sudah dipanggil nyonya, bukan nona lagi. Dalam hubungan ini, di mana Anda belajar ilmu bahasa? Saya seorang mahasiswa, nona. Tapi tentunya Anda ini bukan mahasiswa Fakultas Sastra. Sebab ternyata sedikit pun Anda tidak tahu tentang linguistik, fonetik, morfologi, dan juga gramatik. Bahwa dalam hubungan ini menyatakan predikat nona dimaksudkan bagi semua wanita yang belum menikah. Oh, jadi sebutan ini tidak berlaku bagi wanita-wanita yang sudah kawin tetapi belum menikah. Dalam hubungan ini, moga-moga Tuhan mau mengampuni saya karena telah mendengar kata-kata yang kurang mulia itu. Moga-moga Tuhan mau mengampuni Anda atas sopan santun yang tidak menonjol itu anak muda. Anda tentunya seorang yang sangat beriman sekali. Oh, hidup ini seperti mega-mega dan kematian datang seperti seorang pencuri. Dalam hubungan ini, kita harus selalu senantiasa berdoa atas keampunan dosa. Mari. Dalam hubungan ini Anda perlu mendengar kabar Kalau keselamatan. Nyonya suka memaafkan. Nona. Mohon maaf untuk kedua kalinya, Nona. Kalau Nona suka memaafkan saya, sesungguhnya saya lebih suka menunggu di luar sini saja. Cuaca di sini sangat jarang saya nikmati. Apalagi di luar negeri. Oh, Anda juga pernah ke luar negeri? Bukan pernah lagi, Nona. Bahkan sering. Dulunya saya wakil direktur SIPI Harapan Halayak. Tetapi saya meletakkan jabatan itu waktu penjualan rambut di Indonesia tidak laku lagi di luar negeri. Mulai sejak saat itu saya jadi mahasiswa dan tinggal di sini. Iya Nona, saya sangat menyukai tempat ini. Cuaca di sini asik sekali. Apakah Nona menyukai cuaca seperti ini? Cuaca seperti ini. Di depan rumah yang berbentuk klasik. Nona sungguh mujur memiliki rumah seperti ini. Iya, memang. Rumah ini bekas peninggalan seorang Abtenar pada zaman kolonial. Nah, lihat. Lihat tulisan di atas itu. Anno 1892. Tentunya Anda pun belum lahir juga kan? Saya juga belum. Pada masa-masa itu, seharusnya ibu saya sudah menginjakkan kaki pada masa remajanya. Masa remaja yang mempunyai bahasa paling cantik. Betapa. Kalau saja saya bisa kembali dan berdiri di sana. Biar hilang purnama 100 tahun. Tapi dia tetap senyum sepanjang malam. Peduli apa sepi dan kelam. Bibirnya sudah menghangatkan hati buat 1000 tahun. Satu hal yang mendampak. Ayu, Ayu. Sebelum wajahmu kusut dan dadamu tergantung gersang, marilah kita jadi laki, jadi perempuan. Menerima kenyataan dalam diri kita. Malam ini takkan terulang lagi. Siapakah laki-laki yang mendamba Anda dengan cara yang begitu cengeng itu, Nona? Saya hanya melamunkan suatu masa yang begitu indah. Ya,
Anda senang makan coklat. Nah, silakan. Terima kasih, Nona. Saya juga sering melamunkan tentang keindahan. Segala sesuatu yang indah-indah. Saya menyukai seni dan sekarang saya belajar di konservatori. Oh iya. Jadi Anda ini mahasiswa calon musik. Tepatnya kandidat. Kebetulan sekali. Saya juga suka musik-musik periode romantik. Saya suka Beethoven, Tchaikovsky, Chopin, dan juga Debussy. Ya. Dalam hubungan ini, dapatkah Anda memainkan nocturne pada piano saya? Saya mengkhususkan dalam alat-alat gesek, Nona. Saya juga punya biola. Dapatkah Anda memainkannya? Pada keadaan sore begini, biasanya orang-orang memetik alat musik yang pakai senar. Oh, saya juga punya gitar. Dapatkah Anda memetiknya? Memetik gitar? Ya. Kenapa tidak, Nona? Oh, ya. Gitar adalah instrumen rakyat yang paling bersahaja sekaligus murah. Sehingga setiap orang bisa memegangnya. Ya. Saya sendiri pernah menjadi juara dalam kontes solo gitar untuk jenis flamenco. Oh, begitukah? Alangkah hebatnya Anda ini. Kalau begitu, maukah Anda memainkan gitar saya? Di luar sini, Nona. Dalam hubungan ini, terserah Anda lah. Di luar sini pun jadi. Atau kalau Anda mau di dalam boleh juga. Di dalam saya malah punya banyak instrumen musik lainnya. Banyak kata Nyonya. Iya, banyak. Tapi tentunya Anda tidak mempunyai alat-alat tiup, bukan? Oh, banyak. Banyak sekali. Termasuk alat tiup, alat pukul, dan alat tendang. Sungguh hebat sekali Nona ini. Saya membayangkan barangkali salah satu penghuni rumah ini dulunya pernah membuat sebuah orkes. Iya Nona. Di dalam orkes anak muda zaman sekarang, saya biasa memainkan bass. Bass? Tapi apa artinya itu? Bass kan tidak bisa dimainkan secara tersendiri sebab dia bukan berkedudukan sebagai melodi. Kenapa tidak, Nona? Saya adalah pemain bass yang ulung. Waktu saya remaja dulu, saya bisa memainkan semua komposisi musik hanya dengan menggunakan bass. Teman main saya sekarang ada yang di Australia, di Perancis, dan juga ada yang di Amerika. Mereka semua masih giat. Tetapi saya sendiri berhenti bermain sebab dilarang dokter karena bronkitis. Oh iya. Ya katanya Anda ini memang seorang ahli musik yang bisa memainkan segala jenis musik klasik hanya dengan menggunakan bass. Nah, apakah Anda mau memainkan nocturne itu? Dengan bass juga, Nona? Dalam hubungan ini, dengan apapun jadilah. Tapi bagaimana saya bisa meletakkan penghayatan Debussy dalam nocturne itu kalau hati saya polos seperti ini? Jika tidak hilap, Nona, musik Debussy itu impresionisme yang kabur-kabur dalam isi konstruksinya. Di samping kehalusan yang begitu muskil dalam pewarnaan instrumentasinya. Nona lihat gumpalan-gumpalan awan yang sedang terbang jauh itu. Ia pergi pelan-pelan dan hilang kabur-kabur. Demikianlah musik impresionisme yang saya maksudkan itu. Begitu kompleksnya. Iya, maka dari itu diperlukan daya untuk mengangkat nuansa-nuansa. Hati yang polos seperti hati saya ini. Jangan harap bisa berhasil. Sudah lamakah Rima pergi, Nona? Dalam hubungan ini Anda berlaku sangat lucu. Sedang asik berbicara soal musik, ujuk-ujuk Anda tanya Rima. Jangan khawatir, sebentar lagi dia akan datang. Anda mau coklat lagi? Silakan. Terima kasih, Nona. Nona adalah perempuan yang sangat baik hati. Musik antara lain membicarakan tentang kejujuran dan kebaikan universal. Wanita-wanita yang baik hati seperti Nona
tidak henti-hentinya dibicarakan dalam musik. Dalam hubungan ini, saya mulai menyukai pembicaraan Anda. Anda ini seorang yang pandai dan bijak, Bestari. Apakah dalam mempelajari musik, Anda mempelajari segi literal dalam lirik-liriknya? Tentu. Oh, syair tentang wanita? Iya, saya juga bisa bikin syair tentang wanita. Dengarlah, Nona. Di saat aku tiba di gerbang yang kelam, beri aku mikrofon untuk berkata, wahai wanita, apa saja bangsamu, kau punya satu musim yang menghidupkan maut dan membunuh hidup kampungan. Itu cukup filosofis. Walaupun kedengarannya sedikit anarkis, cengeng dan dipaksakan. Tapi setidaknya Anda mempunyai latar belakang sastra yang baik. Tentu, Nona. Nenek saya adalah penyair ternama. Tapi ia tidak pernah menyebutkan namanya sehingga namanya tidak ternama. Begitukah? Iya. Dan saya sendiri adalah seniman musik yang digandrungi wanita karena permainan saya yang memukau batin mereka. Kalau begitu, memangnya wanita yang bagaimana yang dapat menarik perhatian Anda? Sebetulnya semua wanita sama saja. Laki-laki akan tertarik pada wanita sejauh wanita itu berfungsi bagi perkakas-perkakas laki-laki. Itu pasti cabul. Tapi ya biarlah. Terkadang pembicaraan yang mempunyai asosiasi cabul itu diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hubungan ini, saya menyukai laki-laki seperti Anda. Anda ini menggembirakan. Ya, walaupun saya khawatir, apakah Anda ini dapat dipercaya atau tidak? Apa sebabnya Nona berkata seperti itu? Dalam hubungan ini, laki-laki tetap laki-laki juga. Bila baru berkenalan dengan seorang wanita, tua ataupun muda, selalu omongannya gede. Mereka selalu habis-habisan berbicara tentang keakuannya. Tapi setelah diminta pertanggungjawaban dengan bukti, hikmahnya hilang berganti dalih. Saya sudah menilai Anda dari pembicaraan Anda tadi soal biola. Katanya dalam konservatori Anda menghususkan diri dalam biola. Tetapi di saat disuruh bermain, Anda membuat alasan dengan berdalih-dalih. Saya terpaksa harus meralat itu. Saya tidak pernah berkata saya pemain biola. Tetapi saya berkata saya menghususkan dalam alat gesek. Apa bedanya? Ya jelas berbeda, Nona. Saya belajar di konservatori Karawitan. Bukan di konservatori Jrang-Jreng. Alat gesek bagi kami rebab. Alat peti kecapi dan alat tiup itu suling namanya, Nona. Bajingan. Dasar laki-laki. Laki-laki juga. Laki-laki memang sudah ditakdirkan untuk menjadi tukang putar lidah. Dalam hubungan ini, semua laki-laki itu sama saja. Laki-laki itu sama seperti penari-penari. Bisa mengatur waktu dan keadaan. Sama juga dengan perempuan. Konon kata orang yang arif dan bijaksana. Perempuan itu seperti bebek. Suka berleter. Mana bisa? Siapa bilang? Anda ini terlalu mengambil kesimpulan yang sederhana. Tidak semua wanita termasuk ke dalam kategori itu. Tapi orang yang berkata ini orang yang arif dan bijaksana. Iya, barangkali juga. Tapi tentunya manusia itu adalah manusia terakhir. Penghuni neraka. Apa sebabnya Nona berkata seperti itu? Dalam hubungan ini, orang dapat dikatakan baik apabila ia tidak pernah mencuri ayam. Banyak orang yang bermulut manis tapi adalah sumber maksiat. Dalam hubungan ini, laki-laki memang sudah dilahirkan untuk menjadi arif dan bijaksana. Dan dalam kearifan dan kebijaksanaan itu pula mereka melakukan kelaliman.
sudah kenal banyak laki-laki. Dalam hubungan ini, semua laki-laki itu sama saja. Pembicaraannya satu warna, termasuk Anda juga. Termasuk saya? Iya, hanya saja saya sudah lihat sifat-sifat jalan terhadap wanita dalam diri Anda. Ya, kira-kira jumlahnya 55%. Oh, terima kasih atas pujian Nona kalau begitu. Angka tersebut jika ditulis dalam rapor warnanya ungu bukan? Ungu. Ungu. Angka 50 dalam rapor merah. Sedangkan angka 60 biru. Dengan melihat pokok subtraktif, maka dengan menggunakan koloran pada bagian spektrum, dapatlah dihasilkan warna ungu dari tembusan merah dengan biru. Warna ungu adalah warna pertengahan. Warna perdamaian. Saya sendiri menyukai warna ungu. Lihatlah Nona. Bukankah pakaian saya sendiri berwarna ungu? Warna ungu. Ah, jadi Anda juga suka warna ungu. Marilah berjabat tangan. Saya juga suka warna ungu. Ah, lihatlah. Bukankah gaun saya juga berwarna ungu? Sungguh hal yang tidak disangka-sangka, Nona. Kita senasib dan sepenanggungan dalam warna ungu ini. Bukan itu saja. Lihat, anggur-anggur ini juga berwarna ungu. Meskipun ya belum semuanya jadi ungu. Buahnya kecil-kecil dan juga indah. Awas, hati-hati memegangnya. Saya merawatnya dengan penuh hati-hati. Lihat. Bibit yang baik bukan? Saya mendapatkan bibit ini dari Pak Wahyu Raharjo. Ketika dia sedang pergi ke Perancis. Wahyu Raharjo? Kolonel yang punya pabrik limun caprak itu? Iya, Anda mengenalnya juga. Tentu, orang-orang terkenal dan berpangkat. Namanya pasti dikenal di mana-mana. Ada yang membicarakan kebaikan, ada juga yang membicarakan keburukannya. Susah memang Nona. Salah satunya jalan untuk tidak dibicarakan orang, jangan jadi terkenal dan berpangkat. Tapi dalam hubungan ini, di mana Anda dalam memandang dua persoalan tadi? Saya menganut berdiri di atas pikiran sendiri. Saya tidak mau ikut-ikutan pikiran orang. Tapi dalam memberi pandangan tentang Wahyu Raharjo, bagaimana pandangan Anda? Karena soalnya politis, saya tidak mau bicara apa-apa, Nona. Riskan sekali berbicara politik saat ini. Bisa-bisa asap di dapur langsung mati. Tapi dalam memberi pandangan tentang Wahyu Raharjo, ya tentunya Anda bisa Kalau soal kan? itu terserah Anda sajalah. Anda kan orang tua. Saya tidak keberatan berdiri di belakang pikiran Anda. Dalam hubungan ini, apakah Anda sudah membaca kepala berita hari ini? Mengenai Wahyu Raharjo yang ingin jadi wali kota, bukan? Tepat. Dan sore ini dia akan memimpin paduan suara di alun-alun. Iya, saya baca semua itu. Moga-moga dia berhasil jadi wali kota. Saya adalah salah satu pendukung dari sekian banyak pendukungnya. Baliknya, banyak juga yang berharap dia gagal. Banyak yang tidak menyukai dia menjadi wali kota. Sebab jika dia menang, Machiavelli semua akan berlangsung nantinya. Ada referensi buruk mengenai Kolonel Wahyu Raharjo yang dinyatakan oleh Sarip Bestari. Pernahkah Nona mendengar nama Sarip Bestari? Iya, pernah juga. Sepanjang tahu saya dia adalah sarjana hukum. Tepat. Dialah yang banyak bercerita kepada saya mengenai Kolonel Wahyu Raharjo. Katanya Nona, Kolonel Wahyu Raharjo itu koruptor. Koruptor kelas wahid. Menghina, itu omong kosong. Saya bisa mengusir Anda dari pekarangan rumah saya ini atas penghinaan terhadap adik kandung saya itu. Saya minta Anda tarik kembali ucapan Anda tadi. Dan Anda harus berkata bahwa Kolonel Wahyu Raharjo itu orangnya baik. Harus berkata bahwa Kolonel Wahyu Raharjo itu orangnya Iya, baik. dalam hubungan ini Anda sudah menghina keluarga kami. Menghina kolonel calon wali kota.
Ada juga ternyata maksud di hati Nona untuk menyimpan kesalahan orang hanya karena orang itu adalah keluarga Nona. Keluarga kami itu orang-orang terhormat. Kolonel Wahyu Raharjo sendiri akan dikuburkan di makam pahlawan kalau dia mati. Kabarnya Sarip Bestari SH juga akan dikuburkan di Taman Makam Pahlawan kalau dia mati. Mana bisa? Semua orang itu sudah tahu bahwa Sarip Bestari SH adalah pengkhianat bangsa. Sejak zaman revolusi dulu dia sudah jadi anjing Nika. Dalam hubungan ini saya mulai membenci Anda. Ternyata Anda satu kualitas dengan Sarip Bestari SH itu. Nona, tunggu dulu sebentar. Nona, tunggu dulu sebentar. Tutup mulutmu. Mulai saat ini saya tidak suka kau lagi. Tidak suka dengan sebulat-bulat hati. Tanpa reserve, Nona. Persetan, sinting. Memang semua turunan Sarip Bestari itu sinting. Tetapi saya bukan turunan Sarip Bestari, Nona. Masa bodoh. Pokoknya kau juga sinting. Saya sinting. Iya, kau sinting. Nona yang barangkali sinting. Kau yang sinting dan kau yang gila juga. Dengar monyong, kau yang sinting. Seenaknya bilang orang lain sinting. Memang kau sinting. Kau babi mentah. Kau kecoa bule. Kau cacing busuk. Kau tikus betina busuk. Perawan tua tidak laku. Tidak tahu malu. Kau laki-laki apa, ha? Bujang lapuk. 43 kali saya dilamar oleh laki-laki yang lebih tampan daripada kau. Tapi saya tolak saja semuanya. Gila. Orang gila. Siapa yang mau sama kau? Kalau ditukar ayam saja paling-paling ayamnya gengsi. Muka keriput seperti kulit badak, hidung seperti bisul, telinga seperti tikus larva. Mana ada yang mau? Kau juga sinting. Mukamu seperti babi. Babi mentah. Ngakunya pemain musik. Padahal babi mentah. Hah, ayo kembalikan coklat yang saya berikan tadi. Hah, ayo kembalikan. Nyesal saya berikan coklat buat babi mentah. Hampir muntah saya menelannya, Nona. Tentu coklat ini diracun. Kau memang kurang ajar. Memberi coklat yang sudah beracun. Sekarang kembalikan bunga saya. Cepat kembalikan. Nih, ambil pusakamu. Saya tidak sudi bunga itu ada di pekarangan rumah saya. Perempuan tua itu sudah merusak bunga melati ini buat Rima. Apa yang harus saya berikan buat dia nanti? Perempuan tua itu memang gila. Dalam hubungan ini. Dasar perempuan. Di mana-mana sama saja. Cuman kutangi yang beda-beda. Bosan aku bergaul dengan perempuan. Biar nanti kalau dia datang ke sini, saya mau diam saja. Saya toh datang ke sini buat Rima. Dan bukan buat orang gila itu. Saya mau tunggu Rima di sini saja. Saya mau tunggu Rima sambil bernyanyi. Gerimis yang ungu perlahan menitik di dalam gugusan harapan. Di bawah letak hidungmu, aku minta tempat sila. Dengan segudang kata cinta. Apabila suatu saat umurku dipacu waktu, merdekalah dari kungkungan mimpi. Kicau apa gerangan yang meradang ini? Keluh, kesah atau nyanyian pecundang. Malah masih yatim piatu yang melenggang. Namun tak urung madamu tangkas menyusup. Kau giringkan rentet cinta bermani tangis. Astaga! Terbuka waktu.
Ah, Anda mau coklat lagi? Silahkan. Terima kasih, Nona. Di mana Nona membeli coklat yang lezat seperti ini? Saya buat sendiri. Anda bikin sendiri? Iya. Bukan alang kepalang, pandainya Anda ini. Betulkah itu? Sumpah mampu saya tidak berusaha. Anda mau lagi? Ambil saja Nanti semuanya. saja kalau yang di dalam mulut ini sudah habis, saya minta lagi kepada Nona. Oh, Anda ini seperti Rima. Saya seperti Rima? Iya, Rima juga senang makan coklat. Saya selalu mengajarnya bagaimana caranya meloncat sambil menangkap coklat yang saya lemparkan padanya. Mengajar meloncat sambil menangkap coklat yang dilemparkan padanya. Iya, Bukankah Nona itu maksudkan semacam latihan sex exercise untuk membuat tubuh menjadi montok? tepatnya gerak tubuh kelincahan dan juga keindahan. Rima itu sungguh pandai. Apakah anjing Anda juga sudah pandai? Anjing? Saya tidak punya anjing, Nona. Anjing itu haram. Tidak punya anjing? Lalu untuk apa Anda menanyakan Rima? Apakah Nona ini tidak ngelantur? Saya ingin bertemu dengan Rima. Perempuan cantik yang kemarin saya kenal di kereta api Parahyangan. Ini Nona. Ini tulisan tangannya. Lihat. Jalan Nusantara 23 Bandung. Bukankah ini benar alamatnya, Nona? Iya. Ayolah, saya ingin bertemu dengan Rima sekarang juga. Dalam hubungan ini, rupanya Anda sudah kena kibul seseorang. Seseorang yang tahu betul bahwa dalam rumah ini ada seekor anjing jantan yang bernama Rima. Anjing, kata Nona. Iya, anjing. Anjing saya itu turunan yang bagus. Oleh sebab itu, banyak orang yang meminjam anjing saya untuk dikawinkan dengan anjing-anjing mereka. Rima.